akan nonton pameran kolaborasi antara dua seniman, yaitu Priyat Moki atau Priyat Moko Moki dan Arvin Hidayat. Tema pamerannya Antara Aku, Kau, dan Bekas Kuratormu, dikuratori oleh atau ditulis oleh Agung Kurniawan. Ini bentuk karya atau visualisasi karya dari pameran kedua seniman itu. Di Kedai Kebun atau KKF, Kedai Kebun Forum, di lantai 2. Pameran ini ada sisi yang unik karena dua seniman yang berkolaborasi ini, yaitu Moki dan Arvin, memiliki dua karakteristik yang relatif serupa secara visual, tetapi secara konseptual atau cara kerja kreatif mereka berdua ini relatif berbeda. Yang pertama, Arvin cenderung lebih spontan. Spontanitasnya cukup kuat, dan kemudian dia banyak melahirkan karya-karya yang begitu penuh ekspresi meskipun cukup terukur. Dia mempertimbangkan soal outline, soal garis yang ditekuninya bertahun-tahun. Sisi yang lain, partnernya kali ini si Moki adalah seorang desainer yang karya-karyanya relatif cukup terkonsep, terukur. Sistematika kerjanya mungkin relatif lebih bisa dibilang mempertimbangkan aspek-aspek yang beda dengan seniman. Kung, ini karya-karyanya yang kolaborasi dilakukan di ruang ini cukup menarik, sehingga dua seniman ini artefak karyanya relatif sulit untuk bisa membedakan mana yang Moki, mana yang Arvin. Oke, sekarang saya ketemu sama Agung Kurniawan yang mendegani pameran ini, yang menulis secara singkat pameran ini. Kira-kira maunya dua seniman itu ngapain sih? Jadi seniman itu maunya adalah mereka itu kan selama ini bekerja secara mandiri ya, sebagai seniman dengan gaya dan stylenya sendiri, dan sekarang mereka nampaknya agak gabut gitu. Lalu mereka memutuskan untuk melakukan kolaborasi masing-masing dengan menggunakan teknik dan kebiasaan mereka sendiri. Misalnya Arvin yang lebih langsung gitu kan, dia nggak pernah bikin skate gitu kan, dia lebih otomatik gitu kan. Sementara si Moki karena basicnya anak grafis, terbiasa untuk kemudian membuat desain perencanaan gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Grafis. Ya, bukan grafis murni. Tapi kan dia sehari bekerja sebagai penyablon. Dalam sablon dia bekerja dengan komputer, dia dengan desain, dan dia bekerja secara lebih prosedural gitu lah dibandingkan Arvin yang lebih spontan gitu. Nah, ketika dua hal dipertemukan, maka kita bisa melihat semacam konflik gitu ya, konflik satunya yang spontan, satunya yang terdesain, yang masing-masing sesungguhnya kalau kita lihat dalam gambarnya masing-masing masih berdiri sendiri, meskipun ada upaya dari mereka untuk kemudian membuatnya menjadi lebih beradaptasi satu sama lain, tapi kemudian kita melihat bahwa yang otomatik dan yang terencana itu kadang-kala masih harus berebut subjek materinya sendiri gitu. Nah, pun begitu, percobaan antara dua hal ini saya kira menarik dilihat, karena kemudian kita melihat bagaimana seniman yang berusaha untuk meninggalkan kegabutannya itu kemudian menggunakan berbagai metode. Salah satunya adalah, saya kira saya menyebutnya sebagai tabrakan sebenarnya ini, tabrakan yang disengaja untuk membuat keluar dari zona nyaman mereka gitu. Kalau orang atau apresian yang mengamati secara sekilas karya-karya si dua seniman ini sebetulnya cukup samar identitas mereka. Yang karya si Arvin yang mana, Moki yang mana? Apakah ini salah satu bisa diukur sebagai sebuah keberhasilan atau tujuan mereka adalah membuat sesuatu yang baru dari pertemuan itu kan. Jadi semacam
perkawinan antara dua orang laki-laki perempuan menghasilkan sesuatu yang baru. Tapi kan itu nggak bisa semudah itu kan. Ya, yang mau menyatukan mereka kan kesamaan mereka dari sekolah yang sama, kemudian dari lingkungan yang sama, kemudian mereka mencoba untuk kemudian mendobrak status quo mereka gitu. Jadi itu upaya mereka ini. Jadi ini saya kira ini proses ya, proses menjadi yang kemudian hasilnya adalah hasilnya bisa apa saja gitu. Tapi saya menariknya adalah bahwa mereka berani melakukan konflik itu yang menarik, karena bagaimana juga seniman itu seniman hari ini terbiasa untuk menemukan identitasnya, kemudian establishment, kemudian mereka menolak keluar dari identitas yang mereka amini selama ini. Padahal sesungguhnya kan identitas itu kan bersifat sementara kan. Ini bagian dari seniman atau kelompok seniman masa kini yang sebetulnya sudah mulai nyaman dengan harmoni. Sudah mulai nyaman dengan harmoni, mereka keluar dari itu. Mereka pengen keluar dari kenyamanan itu gitu loh. Saya kira itu patut disyukuri, karena bagaimanapun juga itu upaya mereka untuk keluar dari kegabutan itu yang menarik gitu kan. Ketika mereka bermain di sini, saya pikir ya kamu bermain di sini nggak apa-apa, tapi kemudian kita lihat apa yang terjadi kan, seperti ketika mereka menggambar seperti ini kan, ini nggak bisa dihentikan si Arwin ini. Si Arwin dan Moki ketika menggambar, kalau Arwin nggak bisa dihentikan, kalau Moki bisa berhenti. Arwin ini sampai mungkin 2 jam sebelum, bahkan 1 jam sebelum bukan masih gambar. Kalau alat gambar nggak disita, dia masih akan terus menggambar gitu. Saya beruntung dia nggak di sini. Kalau di sini dia masih gambar lagi. Jadi waktu kita berencana mau bikin katalog nggak selesai karena terus berubah, berkembang gitu. Kalau gitu apa yang bisa diharapkan dari seniman gabut? Seniman gabut itu adalah satu awalan kemudian menuju ke sesuatu yang kita nggak tahu misterinya itu kan, yang penting perjalanan kan. Selama ini kan seniman berhenti di tempat, identitasnya itu adalah X, Y, Z, A, dan mereka itu merasa bahwa menjadi seniman itu adalah sebuah perjalanan yang kemudian identitas itu bersifat semu dan sementara, dan mereka terus mencari itu yang paling menarik. Saya kira pencarian itu yang paling menarik, karena begitu kamu menemukan dan kamu tinggal, wes mati, rampung, karena kamu percaya dengan mitos identitas itu yang saya kira ya itu nggak masuk akal. Misalnya ya, seniman itu bertahun-tahun mengejar identitas, setelah ketemu kemudian seolah nggak mau berubah ke ide yang baru, kan nggak masuk akal. Avandi dari realisme, dari naturalisme, tiba-tiba kemudian berhenti pada titik ekspresionisme kan. Tapi kenapa dia nggak berubah lagi, kan itu soalnya, karena dia menemukan bahwa inilah identitas saya. Siapa yang menentukan identitas kamu itu kan nggak ada juga. Kalau dia mau berubah, jadi dia berubah gitu. Tapi dia berhenti memutuskan, oke, saya mandek, soalnya mereka sudah menemukan rumahnya. Tapi saya kira mereka tidak menemukan rumah, mereka menemukan kuburan. Nah, mereka belum menemukan rumahnya. Mereka juga menolak, dua orang ini menolak untuk berhenti di kuburan. Nah, ini proses menjadi ini yang menarik saya kira. Atau dinyamankan oleh pasar? Ya, dinyamankan oleh pasar. Kalau dua orang ini saya kira mereka sudah pada kalangan tertentu mereka sudah bisa mandiri dengan karya mereka kan. Artinya pasar sudah meraup mereka? Pasar sudah meraup mereka, dan mereka berusaha untuk kemudian agak oke lah, coba kita cari sesuatu yang baru supaya kita nggak tadi itu ke kuburan dangkal itu. Artinya resiko kalau mereka kemudian berubah, pasar akan menjauh gitu kira-kira? Saya kira kok enggak. Jadi pasar sekarang itu kan pasar lebih lebih modern ya. Lebih pembeli hari ini ada pembeli yang belajar gitu. Yang mereka tahu bahwa seniman itu nggak melulu soal X, Y, Z. Seniman itu juga ada proses, ada in waiting gitu. Jadi menunggu menjadi sesuatu. Saya kira itu pembeli mereka mungkin berbeda dengan pembeli-pembeli yang selama ini kita kenal gitu kan, sehingga kemudian ya berharap mereka menemukan kenyamanan baru di sini.